seluruh hadirin dalam rangka launching proyek perubahan tuntas. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan, yang saya hormati Bapak Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Papua Barat, izin saya perkenalkan yang terhormat Bapak Insinyur Musa Yosef Sobuk. Yang saya hormati Bapak Kajari Manokwari Selatan yang saat ini diwakili oleh Bapak Kasih Intel, izin Pak Kasih Intel Pak Iksan Husni Tamrin. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Manokwari Selatan, Bapak Kapolres Manokwari Selatan yang diwakili oleh Bapak Wakapolres. Yang saya hormati Bapak Dandim 1808 Manokwari Selatan atau yang mewakili Bapak Ibu pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan. Mohon maaf izin Bapak Ibu Kepala Cabang Bank Papua Kabupaten Manokwari Selatan di Siki. Yang saya hormati rekan-rekan jurnalis yang kebetulan di dalam proyek perubahan ini kami angkat sebagai duta tuntas. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat dan rezekinya sehingga kita semua dapat berkumpul pada hari ini untuk bersama-sama mengikuti kegiatan launching proyek perubahan layanan pengaduan tuntas yang akronimnya adalah tanggap, ungkap, dan tindak aduan secara serius. Bapak Ibu yang saya hormati, layanan pengaduan tuntas ini adalah sebuah inisiatif yang lahir dari komitmen kita bersama untuk sama-sama mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih baik di Kabupaten Manokwari Selatan. Sistem ini diharapkan dapat menjadi sarana yang efektif bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan, keluhan, dan masukan secara langsung kepada pemerintah. Melalui tuntas, kita berupaya menghadirkan layanan publik yang lebih baik, responsif, transparan, dan akuntabel. Bapak Wakil Bupati dan hadirin sekalian yang saya hormati, selama mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 di Lembaga Administrasi Negara LAN Makassar, saya mendapatkan banyak pelajaran berharga tentang pentingnya inovasi dalam pelayanan publik.
sekali lagi pentingnya inovasi dalam pelayanan publik dan bagaimana mengelola perubahan dengan efektif. Pengalaman ini menginspirasi saya untuk mengembangkan layanan pengaduan tuntas di Kabupaten Manokwari Selatan. Pelatihan tersebut juga mengajarkan saya bahwa keberhasilan sebuah perubahan tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada dukungan dan partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk masyarakat dan media. Oleh karena itu saya sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, para pimpinan OPD dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan penuh terhadap proyek perubahan ini. Hadirin yang saya muliakan, dengan hadirnya layanan pengaduan tuntas, kita berharap dapat menciptakan lingkungan pemerintahan yang lebih baik, di mana masyarakat memiliki akses yang mudah dan cepat untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi, sehingga tidak menyebar kemana-mana menjadi hoax di media sosial. Melalui sistem ini kita juga dapat melakukan tindak lanjut secara cepat dan tepat, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin meningkat. Layanan pengaduan tuntas ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga bagi berbagai pihak dalam pemerintahan di Kabupaten Manokwari Selatan. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan hadirnya layanan pengaduan tuntas ini antara lain: pertama, bagi pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan, keberadaan layanan pengaduan tuntas ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui umpan balik langsung dari masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bersama, berdasarkan penilaian kepatuhan pelayanan publik oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua Barat, kita masih berada di wilayah zona merah. Kira-kira begitu ya Pak Ketua ya? Masih berada di wilayah merah. Membangun kepercayaan publik dengan penanganan aduan yang transparan dan akuntabel, meningkatkan citra pemerintah daerah sebagai pemerintahan yang responsif dan peduli terhadap kebutuhan masyarakat. Khusus bagi kami di Inspektorat, dengan adanya layanan ini tentu akan sangat membantu dalam memperoleh data dan informasi yang akurat mengenai kinerja pelayanan publik sebagai bahan pelaksanaan audit dan evaluasi. Layanan tuntas juga memudahkan Inspektorat dalam deteksi dini terhadap potensi penyimpangan dan masalah pelayanan publik, sehingga bisa dilakukan tindakan preventif, meningkatkan efektivitas pengawasan internal melalui laporan yang masuk dari masyarakat. Manfaat lain juga dapat dirasakan oleh tim anggaran pemerintah daerah untuk mendapatkan informasi yang relevan dalam menyusun anggaran yang lebih tepat sasaran berdasarkan kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Selain itu juga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dengan fokus pada program dan kegiatan yang memberikan dampak langsung terhadap perbaikan pelayanan publik pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan. Di antaranya adalah dapat mengidentifikasi dan memahami masalah pelayanan publik secara lebih mendetail berdasarkan laporan masyarakat, menyusun program dan kegiatan yang lebih efektif dan efisien dalam menjawab kebutuhan dan keluhan masyarakat, serta meningkatkan kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan yang baik ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti pendidikan kepemimpinan nasional tingkat 2, sehingga saya berkesempatan menambah pengetahuan, wawasan dan relasi yang sungguh luar biasa, sehingga dapat diimplementasikan dalam tugas ke depan untuk membangun Kabupaten Manokwari Selatan yang lebih baik. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan jurnalis
yang telah berperan aktif sebagai duta tuntas. Peran kalian sangat penting dalam menyebarkan informasi mengenai layanan pengaduan ini kepada masyarakat luas. Dengan bantuan kalian, kita bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan melalui pelayanan publik yang berkualitas. Akhir kata, saya selaku reformer mengajak kita semua untuk bersama-sama mendukung dan mensukseskan layanan pengaduan tuntas ini. Mari kita wujudkan Kabupaten Manokwari Selatan yang lebih baik dengan layanan publik yang lebih prima dan pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Ibu sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat yang terhormat Bapak Insinyur Musa Yosef Sono, MSI MAAPD. Dengan hormat kami persilakan. Dan hadirin sekalian, dan terutama teman-teman media yang hari ini hadir dan bekerja dalam politiknya. Senang sekali ya bisa ada di ruang ini. Ini yang mungkin kayak 5 kali kan datang ke sini. Terakhir bicara dengan pengusaha Papua di ruang ini. Jadi datang lagi hari ini karena undangan yang diberikan oleh Ombudsman, kami sangat menghargainya. Seperti diketahui, Ombudsman adalah lembaga negara yang bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan layanan publik. Lembaga ini dibentuk setelah dalam proses reformasi, di mana ada perintah Undang-Undang Dasar 45 yang belum dilaksanakan dengan baik oleh negara. Apa perintahnya? Satu, melindungi segenap bangsa dan bangsa Indonesia. Melindungi ya. Yang kedua, lupa kan? Yang keempat, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, ya, menjalankan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut tertib dalam dunia ini. Dan kita dikicil tertib nanti kacau. Jadi kalau kacau, kita semua cari jalan. Ya, jadi melindungi ada bapak polisi, ada bapak tentara, bapak jaksa juga dengan bukunya. Ada Pemda, ada pemerintah pusat, ada lembaga dalam rangka pemenuhan kesejahteraan. Mencerdaskan itu disebut khusus. Jadi bangsa ini harus dididik dan terdidik. Dan kita sangat sedih mendengar ada 624.000 anak Papua usia sekolah hari ini putus sekolah. Papua Barat belum besar ya, berarti kita ada 86.000 anak Papua yang putus sekolah. Mau jadi apa kita di tahun 2024 ke 2045? Padahal 20 tahun otonomi khusus berjalan ya, dengan 30% uangnya untuk pendidikan dan APBN 20% APBN untuk pendidikan. Tapi di tanah Papua, anak Papua putus sekolah 624.000, bukan jumlah yang sedikit. Jadi dipastikan 2045 kita pada anak cucu nanti adalah kelas babu, pembantu, tidak punya apa-apa untuk bersaing dengan saya. Sampai sebut ini karena hasil penelitian UNIPA yang baru dirilis tahun lalu. Jadi seperti menampar muka kita ya. Kita jadi putus sekolah. Ya. Jadi itu bentuk pelayanan publik. Dan Undang-Undang 25 tahun 2009 dibentuk. Pelayanan publik itu sudah didefinisikan tiga saja ya. Satu, kita melayani masyarakat dan menyediakan barang-barang yang diperlukan, jalan, jembatan, bangunan, kantor, rumah penduduk, semua disiapkan negara. Dua, kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Yang kedua, layanan jasa, pendidikan, kesehatan, apa lagi? Yang jasa. Yang terakhir, administrasi negara. Termasuk kita bicara soal registrasi penduduk, akte lahir sampai mati. Orang Dukcapil bilang
Keluar dari lubang, saya masuk lubang, semua pakai dokumen. Lahir, sampai masuk lubang lagi, mati, ada dokumen. Itu negara harus siapkan. Hari ini di Papua, ribuan orang belum punya KTP. Dan itu orang asli Papua. Tapi minta tutup tentang, lalu ada bansos dan lain itu. Bagaimana mensalurkan bansos kalau tidak ada registrasi penduduknya? Nah, kita bicara capil. Berapa orang di Maluku Selatan yang belum punya KTP? Dia tidak akan dapat layanan publik. Mau sekolah tidak bisa, mau masuk tentara tidak bisa, mau kuliah tidak bisa, mau jadi pimpinan tidak bisa karena mereka KTP ini NKK. Jadi kami di Ombudsman, wah ini kalau ada yang penduduk Papua yang tidak masuk dalam KTP, jangan-jangan mereka bagian dari negara lain. Bukan bagian Indonesia. Karena negara itu cuma 3 bentuknya. 1, teritori. Yang kedua, rakyat. Ketiga, pemerintah. Teritori ada, pemerintahan ada, dari ujung sampai di airport. Penduduk ada yang banyak yang belum terdaftar. Jangan-jangan mereka bukan bagian daripada negara ini. Nah, jadi 3 ya, pelayanan publik, mudah sekali. Siapa yang melaksanakannya? Pemerintah pusat daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan hukum milik negara, dan pihak swasta yang diberi tanggung jawab untuk melakukan pelayanan publik dengan menggunakan sebagian atau seluruh biaya dari negara, baik melalui APBN maupun APBD. Jadi SMP swasta yang itu ada guru PNS, ada bos, itu kita periksa. Kalau dia pungut kiri kanan dari mana, itu kita panggil mau pungut atau bos tetap. Itu tanggung jawab negara. Nah, kalau penyelenggara negara banyak yang belum melaksanakan dengan baik. Bahkan penyelenggara negara menyalahgunakan kewenangannya. Kemudian Bapak Coklat 2 ini nanti urus. Satu KPK. Ombudsman ada di posisi pencegahan supaya tidak sampai ke sana. Jadi kita mendorong supaya teman-teman dalam melakukan pelayanan publik terstandar pelayanan publik. Dia Undang-Undang 25/2009, makanya kita memotret kepatuhan Pemda dalam penerapan undang itu. Ya, di Papua Barat masih ada 3 kabupaten yang belum standar melakukan satu-satu. Dalam bentuk dan dalam undang. Masing-masing dengan dia punya situasi masing-masing. Dia bisa dibandingkan. Misalnya di Bintuni kantor lengkap, PPKI masih jam 10. Kepala dinas bersama pelan-pelan jam 11. Jam 1 hilang. APBD-nya sekitar hampir 4 triliun. Tidak ada apa yang kerja. Bupati malah lebih banyak tinggal di Manokwari Selatan. Parasbari. Monitor Pak. Bupati di mana? Parasbari. Itu betul kan sampai di kelas 1. Ini mau orang saya jadi tahu kelakuan dia begini. Banser beda lagi polisi. Jadi menurut kami penilaian di Pulau ada datanya. Banyak karena faktor kondisi kantor belum standar. Semua tahu ya, di sana. Tapi kalau besok misalnya sudah bagus, kayak mana rusak berat, tapi dia perbaiki semua langsung tertinggi. Jadi saya kira macam bisa. Kalau ibu sekalian dia pelaku yang luar biasa. Hanya persoalan mungkin mengatur lagi. Merah itu kan kita dari luar lihat ya, yang tahu. Nanti ke depan pasti pimpinan daerah kan mendorong keluar dari zona itu. Pegang busuk-busuk begitu dia sudah kuning. Dia punya masalah adalah satu saja, pegawai jarang-jarang diangkat. Yang satu kali naik dan turun sudah, mau naik lagi uang habis. Tapi kantornya sudah bagus kan. Ya, jadi beberapa penilaian saya dan penilaian itu sampaikan kepada Pemda begini item-item untuk diperbaiki. Nah, kembali kepada proyek perubahan hari ini, apa yang dilakukan oleh Pak Inspektur lewat proyek perubahan ini yang harus didorong. Dan karena beliau adalah pengawas, maka dia harus buka telinga lebar-lebar, mata untuk melihat apa yang belum jalan baik. Nah, siapa yang kasih informasi? Biasanya kalau jaksa sama polisi tangkap koruptor misalnya, itu mereka bilang menurut laporan masyarakat. Kita cek masyarakat mana lapor, aku banyak masyarakat. Padahal dia punya intelijen yang jalan cari soal tangkap. Selalu bilang itu masyarakat yang lapor. Nah, masyarakat dia mau lapornya, saya lapor punya bapaknya sendiri, kan tidak mungkin itu. Nah, jadi sekarang itu dengan jalur digital, oleh bukalah saluran, pengawas bisa menyampaikan
kami pernah menangani di kabupaten ini tenda, Pak. Tenda. Jadi Sumedang baru lupa kasih batal lagi. Kalau sebelumnya, kenapa kita periksa kembali, nanti kembali ke posisi semula. Itu kan ada yang melapor di kita. Nah, sekarang ada negara yang membuka span lapor ya. Itu bisa lapor langsung di situ, nanti ditindaklanjuti langsung dari menteri langsung ke kepala dinas, langsung tidak pakai bupati. Langsung bupati, kepala dinas ini jembatan di Orasbari lobang-lobang, kenapa kok tidak tambah? Dan menurut laporan dari masyarakat satu di Orasbari. Langsung isi digital, langsung direspon. 60 hari kalau direspon, baru ada unsur masuk. Kalau kita masuk ada periksa. Kalau ada unsur kerugian negara yang langsung bawa kita hubungi. Tolong tidak lanjut. Nah, jadi negara membuat kanal-kanal pengaduan masyarakat terbuka kesempatan untuk melaporkan apa yang mereka lihat kurang. Nah, di daerah ada inspektur. Beliau adalah kita punya teman pengawas internal, kami pengawas eksternal. Kami cuma di dalam pencegahan, memberi informasi dan dukungan supaya ada perbaikan di administrasi, supaya tidak terlalu tiba di kelompok yang namanya APH, aparat penegak. Nah, dalam masa pelayanan publik kita kenal yang namanya maladministrasi. Kita baru pindah dari sebuah sistem otoriter dan baru masuk ke reformasi. Ibarat anak sudah 15 tahun baru belajar baca. Kita ini lama terkungkung di sistem yang kemudian kita tidak bergerak. Mau tiba-tiba kita berlari. Di tengah informasi kabupaten berkata-kata. Misalnya Pak Wakil Bupati bicara soal dulu kami sampai di Manokwari. Dari ujung Saukoran sana sampai ujung Bintuni sana tadi di Manokwari. Sekarang jadi berapa? 6 ya. Manokwari Selatan, Pegaf, separuh Tamrau, separuh Bintuni, separuh ya sudah separuh itu orang Arfa ada di sini. Dan orang Arfa itu punya 7 pemerintah hari ini, termasuk provinsi. Tidak suku lain di Tanah Papua yang sehebat orang Arfa dalam pemerintah itu tangan. Dia satu saja pemimpin superior, saya tahu tipu-tipu data supaya superior itu jadi. Usah di KPU, nah 2 kecamatan yang dipinjamkan ke superior itu diminta kembali oleh dia. Jadi ada 2 kecamatan yang baku pinjam supaya superior jadi. Belum di kabupaten. Nanti pemilu baru baku tarik, ini DPT masuk panen. Begitu. Jadi ya pembegalan itu urusan politik. Kalau bicara data nanti buka semua. Kalau belum sampai, sudah ini politik jadi. Dan itu langkah berani yang diambil di temannya Pak WNU waktu masih mengumpulkan Pak Pendaca. Mulai Wandama, kemudian bisa ke Bintuni dengan langkah yang luar biasa. Saya Manokwari kehilangan hampir 70% PLI. Baru selesai kebakaran, provinsi tiba. Bosnya juga yang dengan segala kebakarannya bagaimana menunjang provinsi yang kabupaten lain beda kalangan. Sorong tolak, cuma tolak Manokwari itu. Dan saya termasuk yang pergi para pemandangan. Karena mau berani bilang begitu. Beliau bilang, aduh terus kesini deh, ada bilang harus sampai. Manokwari yang pikul biaya awal. Sampai kantor-kantor diserahkan provinsi dibakar deh. Nah, salah satu pelaku utama adalah Pak Wakil ya. Terus supaya pelayanan publik jalan terus dengan segala yang ada. Ibu sekalian, sekali lagi apa yang dilakukan oleh Pak Inspektur dalam proyek perumahan ini yang kita mau kita dorongkan. Hari ini kita ada di zaman digital ya. Jadi sekarang ada 3 generasi katanya. 1 generasi Z, anak-anak kita ya. Do main digital, terus mau main di fisik. Makan buku sebelah saja bicara adalah WA. Ada generasi milenial. Ya saya salah satu. Ada generasi kolonial. Nah, kolonial itu cek dia ciri adalah dia bisa pakai HP kayu. HP kayu berarti kolonial itu Jepang, Perang Dunia II itu kan kolonial, Belanda. Tapi hari ini ketika kita punya sistem digital yang dihantam oleh hacker, yang naik daun siapa? Kolonial doang. Karena mereka pegang fisik asik dan tidak masuk dalam sistem. Ya, jadi mungkin ke depan selain digitalisasi yang kita dorong ini tetap menjaga arsip
jaga setiap fisik. Karena ketika diserang, hacker yang tambah pintar ini masih ada backup. Indonesia punya backup sebagian besar itu hancur, terutama 3 titik. Dan Surabaya tidak bisa. Nah, yang paling disiplin main di digital itu yang paling kena. Katakanlah imigrasi. Orang mau berangkat tiba-tiba data di itu hilang. Jadi kembali itu dia punya manual, dia bisa cepat-cepat cari. Oh, baca ini bisa Amerika ada datanya. Dan dalam sekejap mereka bisa perbaiki. Jadi salah satu persoalan di sistem yang dibangun adalah apakah masyarakat sudah menggunakan digital sistem Android sehingga bisa mengakses mengirimkan informasi kepada. Jadi itu ada persoalan dengan literasi digital. Sejauh mana kita punya orang tahu menggunakan. Sekarang paling banyak digunakan untuk judi online. Dulu kenapa kalian belajar? Kenapa? Aduh, wih, kalau wih dia tidak dapat. Kalau ada nanti. Dan judi online itu sampai di kantor-kantor pemerintah. Semua dulu mau belajar dia selalu ada main judi. Nah itu tidak baiknya digitalisasi. Nah, tapi ya mungkin waktu lapor ke Pak Inspektur dengan digital kemudian dikasih bonus kan? Nah, tidak tahu ya. Banyak orang akan melapor. Ya bagi sekalian, minta maaf saya akan keluar sedikit jauh, tapi dari sisi pengawasan itu hal yang positif karena kami bisa langsung saling melempar-lempar persoalan. Laporan Pak Inspektur, kami dapat laporan dari masyarakat. Kita lempar kembali kepada beliau. Tolong diselesaikan di internal. Ombudsman tidak akan menyerang orang. Dia hanya mencari solusi supaya selesai. Sebelum masuk ke wilayah-wilayah yang mencelakakan. Jadi ketika ada yang melapor ke kami, nanti kami lapor pertama ke Inspektur. Pak Inspektur di PU kemarin tender dikondisikan, ini buktinya, tolong cek. Atau kemarin bangun jembatan, setiap 20 bangun cuma 10, tiang 10 nanti tak mengenai beribu. Jembatan terjadi kalau tiang cari dari mana? Kejadian di provinsi kan kemarin ya, di Dinas Perhubungan, harusnya tetap panjang tiang jembatan di Armatum, tiang baru dicetak di Jawa. Dasar mereka masuk. Kalau barang begitu yang kita ingat. Jadi yang merasa optimisnya saya kira menurut Selatan akan jadi maju ke depan dengan cara-cara mau sangat berpartisipasi memberikan laporan. Sekiranya medali yang sudah beres. Saya sedikit banyak ada di kabupaten itu cukup lama. Tapi mulai masa sudah putar-putar di sini. Coba kalau talam kami sudah ada di sini. Mungkin adik-adik ya sekarang muncul ini kalau tahu. Nama-nama, saya deskripsi dulu di sini. Bisa melihat perubahan yang terjadi. Saya mau menjadi bupati dulu transiting di rumah-rumah kita bisa hitung berapa ya. Masyarakat yang baru turun dari Trindaga turun itu baru tinggal ya. Rumah masih rumah asal jadi. Hari ini saya sudah melihat rumah jelek di rumah mereka sangat bagus. Saya balikan di kota lain. Dan selalu di KPU jadi saya keliling-keliling ya. Hanya yang kurang menempatkan Selatan ya kantornya bagus. Sekarang harus bikin gambar bagus supaya langsung klop rakyatnya bagus, supaya kita bagus. Cuma itu saja. Begitu ya. Ayah saya di Malaysia ini pelabuhan transisi sudah dipakai lagi ya. Tidak Rasbari ya. Tidak harus trek tanjak gunung lagi. Dulu waktu bikin jalan saya ada di sini. Mr. Morris ya. Naik ke sana, mundur kembali, putar ke bawah lagi. Itu bapak dewasa yang main. Mendoser-doser begitu. Baca makan bilang boleh doser di mana? Sudah jalan rata kan ya. Bule ini pas Mr. Morris ya. Orang itu masuk sekali lagi. Ada dua, Mr. Henry yang bilang keluar putih. Dia kalau dekat parang-parang semua tiba dalam keuntungan. Dia larang bapak ini. Tapi orang apa masih terbawa parang. Itu perubahan kebudayaan yang luar biasa besar waktu itu. Tidak boleh ada parang, itu parang harus jaga kalau suami baik. Ada di sini gudang suami katanya. Dan dia punya pangkalan tuh dekat Layaroy katanya. Ya, bagus sekali minta maaf itu berapa kali saya sampaikan. Saya pribadi mendorong untuk ada perubahan yang luar biasa di bangsa. Karena dulu Helsinki itu pusat pemerintahan, makanya dia harus menjadi satu titik pertumbuhan di kawasan besar. Di sebelah kita ada ibu kota provinsi satu lagi. Harusnya Mansili ini mensupport Papua Tengah.
Papua Tengah jalan sampai ke Timika, masuk ke Tambang Besar. Di sini ada kawasan wisata dunia yang namanya Kepulauan Lauri. Ini punya pasar itu. Dan hal lain yang perlu didukung. Pelayanan publik adalah salah satu syarat supaya orang bisa nyaman di sini. Kami berkantor di Manokwari, kalau mau lapor. Dan ombudsman itu oleh undang-undang bisa periksa presiden juga, apalagi cuma bupati. Karena perintah undang-undang adalah siapa melapor ke ombudsman wajib ditindaklanjuti. Dan cuma tanya, Pak, kenapa begini, kenapa begitu? Tinggal penjelasan baik, sudah selesai. Jadi kami terbuka untuk adanya konsultasi, silakan datang ke kami bicara. Dan di ombudsman ada 3 besar kasus. 1, pegawai paling banyak, seleksi, promosi, mutasi, demosi, ganti-ganti seenaknya. SK yang terlambat biasa. Yang kedua, tanah. Pertanahan ini pegang sertifikat belum tentu aman. Karena pasti ada satu kali bilang tete dulu di sini, dia sini kami ya macam-macam. Jadi BPN itu kasih sertifikat belum ada kepastian juga. Dan ketiga, persoalan terkait dengan kepolisian. Masih banyak persoalan dengan kepolisian dilaporkan. Dan kita serius dengan para guru dan kepolisian untuk menyelesaikan persoalan itu. Yang lain-lain itu yang termasuk pejabat yang punya 02. Kenapa kita punya panggil bos? 02 resmi kan tidak? Kalau memang resmi, mana suratnya? Kalau tidak ada, bapak kena etika. Kita dorong ke komisi etika untuk periksa. Coba dari jabatannya untuk dievaluasi. Jadi pejabat jangan main-main dengan 02. Karena 01 itu sangat dipilih. 01 kalau rekomendasi itu ke semua. Ini kan masalah cinta. Cinta ya? Jadi cinta tidak bisa dibagi. Kalau pada lalu yang nanti bagi 50-50. 01-50, 02. Baik, sekarang itu kembali dari saya, agak panjang sedikit, tapi saya bawa kita ke suasana ya. Bahwa ini bukan pekerjaan mudah. Apa yang dirintis ini adalah suatu masih belum breakthrough, semacam jalan pintas banget dilewati. Dulu kita lewat kita lewat jalan mulai dari Rasiki Pantai masuk sampai di Abreso kembali waktu ketiga dulu bisa. Sekarang tinggal belok kanan dan tancap gas 100 km per jam tiba di ujung sana. Itu yang disebut dengan terobosan. Iya ya. Mungkin apa yang dilakukan oleh Bapak Kuskurin adalah terobosan yang dimaksud. Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua DPR, dan Bapak Hakim sekalian, itu kira-kira tambahan dari saya. Saya jauh-jauh dari Manokwari, jadi saya bicara agak panjang sih. Supaya bisa macam asal kembali ya. Bensin bolak-balik berapa bicara sekian ini, berarti bisa lunas. Sekali lagi kita maaf kalau saya sih perasaan ya. Kalau bisa tersinggung berarti dia masih hidup. Kalau sudah tidak perasaan terganggu lagi ya berarti beberapa lagi sudah penuh kan? Masih bisa terima apa? Masih ya? Siapa yang tahu namanya matahari? Siapa yang tahu kenapa namanya? Lihat anak apalagi mantan-mantan gue yang nangis. Hati mata jadi patah. Gitu ya. Jadi mungkin ada ceritanya tidak tahu, tapi yang jelas ketika kita kesini kita punya hati patah. Nah, sekarang emoji yang pakai air mata dan semua. Terima kasih banyak sekali lagi. Tuhan sayang kita semua, berkat kita semua. Supaya apa yang kita kerjakan membawa manfaat bagi diri kita sendiri, bagi masyarakat banyak, dan nanti ada judul cerita. Bapak-bapak dulu kerja ini hasil, itu dapat. Kalau bikin rusak di barang, karena dulu bilang saya kita dulu kerja terlalu lama itu sekarang jadi tarabang dulu. Mau yang begitu? Tidak. Mari kita wariskan kebaikan bagi tubuh kita di negeri yang indah ini. Tuhan saya kita semua. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan dengan seksama
sambutan yang akan disampaikan oleh Bupati Manokwari Selatan yang terhormat Bapak Wepi Welirenko. Kami persilakan. Bagi kita sendiri. Sebelum saya melanjutkan sambutan ini, saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada Bupati karena sekiranya launching tuntas hari ini Pak Bupati hadir karena tugasnya di luar daerah dan di Jakarta, sehingga saya diberi mandat untuk mewakili Bupati kesempatan berbahagia. Yang saya hormati Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua Barat, yang saya hormati Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Barat atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala BPKP Provinsi Papua Barat, yang saya hormati Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari, yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Manokwari Selatan, yang saya hormati Kapolres Kabupaten Manokwari Selatan atau yang mewakili, yang saya hormati Dandim 1808 Kabupaten Manokwari Selatan, yang saya hormati Sekretaris Daerah bersama dengan para asisten, para staf ahli, kepala-kepala bagian di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan, dan yang saya sangat banggakan para pimpinan UPD yang telah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Juga tak lupa insan pers, tamu undangan yang sudah ada pada kesempatan pagi hari ini. Puji dan syukur kita patut panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Besar atas rahmat, kasih dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka launching layanan pengaduan tuntas yang dimaksudkan adalah tanggap, ungkap, dan tindak lanjut aduan secara serius. Itulah maknanya hadir di Kabupaten Manokwari Selatan. Hadirin yang saya hormati, layanan tuntas merupakan bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan untuk meningkatkan transparansi, akuntabel, dan pelayanan publik yang memberikan ruang bagi masyarakat dalam menyampaikan keluhan-keluhan, saran, dan masukan secara cepat, efektif, dari mana dan kapan saja, karena berbasis aplikasi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita semua menyadari bahwa salah satu pilar utama dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan adalah tersedianya layanan publik yang terbuka, responsif, dan dapat diandalkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal mana yang diperlukan dan dilakukan adalah dengan bertransformasi dari layanan manual menuju layanan berbasis aplikasi online. Oleh karenanya, layanan ini diharapkan nantinya bisa menjadi mata dan telinga pemerintah daerah dalam mendengar dan memahami keluhan dan permasalahan di tengah-tengah masyarakat dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam era digital ini, kecepatan dan kemudahan akses informasi merupakan kunci dalam pelayanan publik. Oleh sebab itu,
integrasi layanan gangguan ini dengan website resmi pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan dan SPAN SP4M lapor dalam jangka panjang merupakan langkah strategis wajib kita dukung bersama. Saya mengapresiasi kerja keras seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan layanan pengumuman tuntas ini. Terima kasih kepada Inspektur yang telah menginisiasi program ini dalam rancangan proyek perubahannya. Ketika itu dalam pendidikan kepemimpinan nasional tingkat 2 di lembaga administrasi negara, serta dukungan seluruh stakeholder dan pimpinan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Manokwari Selatan. Inisiatif ini menunjukkan semangat kita bersama untuk terus berinovasi demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang kita cintai. Hadirin yang berbahagia, ke depan saya sangat berharap agar layanan pengaduan tuntas dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Saya juga sangat berharap bahwa di masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya nanti, layanan publik akan terus meningkatkan kegiatan tersebut dalam tuntas sehingga seluruh penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan sebagaimana kita harapkan, berjalan dengan baik dan lebih maju. Untuk menyampaikan keluhan-keluhan masalah permasalahan yang ada di masyarakat ke saluran yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan. Adanya tuntas, masyarakat tidak perlu lagi menyampaikan keluhan melalui media sosial yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan secara benar, yang justru dapat memberikan dan berbesar masalah yang timbul. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selain itu saya dalam kesempatan ini juga mengharapkan semua pimpinan organisasi perangkat daerah dapat berkolaborasi dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan dengan memanfaatkan informasi awal dari layanan pengaduan ini. Kerjasama sinergi di antara OPD sangat penting untuk memastikan bahwa setiap aduan yang masuk dapat ditindaklanjuti dengan tepat dan cepat hingga masyarakat merasa dilayani dengan baik. Juga saya berharap bahwa organisasi perangkat daerah lainnya juga dapat berinovasi di bidang tugasnya dalam mengupayakan peningkatan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang sudah sangat maju saat ini. Untuk mendukung pelaksanaan layanan ini, kita telah menetapkan peraturan daerah Kabupaten Manokwari Selatan nomor 80 tahun 2024 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan. Peraturan ini nantinya menjadi landasan hukum dan panduan dalam operasional bagi seluruh pihak terkait dalam menangani dan menyelesaikan berbagai permasalahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, bahkan pembinaan masyarakat yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan lewat tuntas, bukan hanya alat semata sebagai penerima keluhan, tetapi juga merupakan sarana yang membangun kepercayaan
dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Marilah kita manfaatkan layanan ini sebaik-baiknya mungkin untuk menciptakan Manokwari Selatan yang lebih baik, lebih maju, dan lebih sejahtera. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga layanan pengaduan tuntas yang kita launching pada hari ini dapat menjadi langkah awal yang baik dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik di Kabupaten Manokwari Selatan. Akhirnya, kesempatan ini saya akan menabuh pipa sebanyak 5 kali yang secara resmi nantinya saya nyatakan tuntas diwujudkan di Kabupaten Manokwari Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ransiki 1 Agustus tahun 2024. Bupati Kabupaten Manokwari Selatan tertanda Tabacam Markus ST. Sekian dan terima kasih kepada Wakil Bupati Manokwari Selatan yang telah menyampaikan sambutan sekaligus melaunching layanan pengaduan tuntas. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan sosialisasi mekanisme layanan pengaduan tuntas oleh Reformer. Sekali lagi kami mohon kesediaan dari Bapak Inspektur selaku Reformer layanan pengaduan tuntas untuk menyampaikan sosialisasi. Yang terhormat, izin Pak Wakil Bupati, Bapak Ombudsman, Bapak Ajari, Bapak Ketua DPRD dan tamu undangan sekalian. Saya akan langsung saja untuk mempersingkat waktu memberikan sedikit saja panduan terkait bagaimana kita memanfaatkan layanan pengaduan tuntas berbasis aplikasi WhatsApp ini secara cepat dan sangat mudah. Kemarin izin Pak Wakil, kemarin sudah saya sosialisasikan kepada aparat kampung dan pemerintah distrik di Kabupaten Manokwari Selatan, karena memang di dalam tahapan atau milestone jangka pendek kami hanya untuk dua distrik dulu Pak. Dua distrik terdekat yaitu Orasbari dan Mobiwahen, Orasbari dan Ransiki. Kemudian nanti di jangka menengah kami akan ke Nene, Tahota dan Isi. Kemudian teman-teman kami dari Duta Tuntas yang sudah kami angkat sebagai dari jurnalis yang sudah kami angkat sebagai Duta Tuntas akan secara intens melakukan sosialisasi baik di media massa, online maupun media tabura pos. Bapak Ibu juga mungkin nanti bisa masuk lewat TikTok ya. Di TikTok kami di Tuntas itu, TikTok kami itu alamatnya tuntasmansel.com. Iya ya. Tuntasmansel.com ya. Tuntas.mansel ya, tuntas.mansel. Kemudian informasi-informasi terkait branding Tuntas juga dapat dilihat di Instagram tuntas.mansel. Nah, kalau di dalam aplikasi WhatsApp ada hotline numbernya, Bapak Ibu. Ada hotline numbernya di 08. Sebentar, saya juga belum apa-apa. Ya, ada di 0821 8929 5852. Di situ Bapak Ibu silakan add saja ya, masuk, minta pertemanan dengan aplikasi Tuntas, akan muncul seperti ini. Bisa kelihatan.
Oh iya. Jadi silakan saja di 0821 8929 5852. Remnya dicabut. Di situ saya lanjut aja sambil menunggu ini. Jadi pada saat Bapak Ibu sudah silakan saja langsung ketik halo Tuntas. Pada saat atau ketik apa aja, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, halo Tuntas, hai Tuntas, silakan saja. Sistem akan otomatis merespon dengan silakan upload KTP saudara. Kenapa harus mengupload KTP? Ya, ini contohnya. Jadi kenapa harus diminta mengupload KTP? Itu adalah bagian dari verifikasi sistem yang kami bangun untuk memastikan bahwa yang melakukan pengaduan adalah memang benar masyarakat Kabupaten Manokwari Selatan. Apabila masyarakat Kabupaten Manokwari atau Bintuni atau yang lainnya melakukan pengaduan di dalam aplikasi Tuntas, Inspektorat akan melakukan verifikasi dan secara otomatis kami menolak. Tapi dengan memberikan jawaban bahwa pengaduan saudara tidak dapat kami proses karena saudara bukan penduduk Kabupaten Manokwari Selatan. Itu yang pertama. Nah, apabila sudah mengupload KTP seperti ini, akan muncul bahasa ini, kalimat ini. KTP Anda telah kami terima. Anda sudah bisa melakukan pelaporan. Nah, sekarang apa yang mau dilaporkan? Misalnya terkait, di sini akan bilang, silakan pilih pertanyaan yang ingin Anda sampaikan dengan mengetik 1, 2, 3 pada pilihan di bawah ini. Kemudian akan muncul angka 1, 2, 3 bahkan 4 ini berupa password Tuntas. Misalnya kita ingin melakukan pengaduan atau pelaporan, maka silakan Bapak Ibu mengetik angka 2. Nanti pada saat mengetik angka 2 akan muncul pilihan jenis laporannya atau pengaduannya. Nah, di situ nanti diketik saja atau diklik saja pada yang berwarna biru ini, pilih. Nah, di dalam pilihan kita ini untuk melakukan pengaduan dan pelaporan akan muncul jenis-jenis pengaduannya, mulai dari tipikor, pengadaan barang dan jasa. Jadi mohon maaf ini Bapak Kabak pengadaan barang dan jasa tetap terawasi juga di sini. Kemudian pengelolaan dana desa, ya, jadi masyarakat bisa mengadukan hal-hal yang terjadi di desa. Kemudian otsus, layanan publik, ya, misalnya Bapak Ibu datang ke puskesmas sudah jam 10 atau jam 11 atau ke rumah sakit Iriawaran, izin Pak Direktur, ternyata dokternya tidak ada. Bapak Ibu cukup hanya foto saja dan memasukkan laporan ke Tuntas. Secara SOP 1 kali 24 jam wajib kami harus merespon. Nah, pada saat kami merespon, selanjutnya kami akan misalnya lewat WA, kami akan WA kepada Pak Direktur. Pak Direktur, izin ada pengaduan bahwa pada tanggal sekian, jam sekian, ada pasien yang datang untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan. Ternyata dokter atas nama A tidak ada dan tidak bertugas di tempat. Tolong klarifikasi kepada kami di Inspektorat. Nah, berita-berita komunikasi antara Inspektorat dengan Direktur itu kami akan kirim kembali kepada yang melaporkan, sehingga secara real-time dia akan mengikuti terus sudah sejauh mana Inspektorat menindaklanjuti itu. Nah, apabila ada pengaduan terkait tipikor, ini sedikit sensitif. Kenapa kami masukkan pengaduan tipikor di sini? Karena mohon maaf ya, selama ini masyarakat dan ada pun ASN ada yang tidak tahu mau mengadu kemana. Sehingga seperti yang tadi Pak Kepala Ombudsman sampaikan, akhirnya informasinya sampai ke Pak Kasih Intel, sampai ke Kasih Intel atau ke teman-teman di Polres. Untungnya kami ada perjanjian kerjasama ya Pak Iksan ya, perjanjian kerjasama antara Kejagung, Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian RI bahwa semua pengaduan masyarakat
yang masuk kepada kejaksaan dan kepolisian, maka kejaksaan dan kepolisian wajib berkoordinasi dengan inspektorat. Nah, koordinasinya ini ada dalam tanda kutip nih. Jadi koordinasinya hanya yang bersifat administrasi, dan apabila setelah berkoordinasi ternyata ada indikasi tindak pidana korupsi di situ, maka teman-teman kejaksaan akan bisa tetap melanjutkan. Tetapi pada saat koordinasi ternyata inspektorat bilang, Pak Iksan, mohon maaf nih Pak Iksan, kalau bisa kami selesaikan dulu nih sebelum Bapak proses. Dan itu sudah sering terjadi karena komunikasi yang intens antara kami dengan teman-teman di kejaksaan itu bisa. Pada saat kami selesaikan, kami akan laporkan kembali kepada teman-teman di kejaksaan bahwa sudah ada penyetoran, sudah ada penyelesaian, ini buktinya, ini laporannya. Itu bisa selesai. Tapi dengan adanya pengaduan tuntas ini, kami berharap terdapat indikasi-indikasi kecurangan, maka segeralah melapor ke tuntas sehingga inspektorat dapat mengambil tindakan preventif secepatnya, dan internal kita saja yang tahu antara inspektorat yang mengadu dan yang diadu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu naikkan ke media sosial, syukur-syukur kalau punya bukti yang lengkap. Tapi kalau tidak punya bukti yang lengkap, gimana Pak Iksan? Bisa nggak kira-kira secara hukum dituntut kembali? Bisa. Tapi kalau di tuntas, bukti belum lengkap, kami minta buktinya. Bapak tidak kirim, kami jawab lagi, mohon maaf, pengaduan Bapak tidak dapat kami tidak lanjuti karena bukti-bukti atau dokumen-dokumen pendukung yang kami minta tidak Bapak sampaikan. Begitu. Jadi cukup antara inspektorat dengan teman-teman yang mengadu saja. Tapi kalau sudah sampai ke kejaksaan atau kepolisian, terjadi keteguran misalnya 1 miliar atau 500 juta, tidak ada cerita cicil. Kira-kira begitu. Jadi tidak ada cerita cicil. Kalau di inspektorat masih bisa cerita cicil dengan surat pernyataan diselesaikan seperti itu. Jadi saya kira ini penting untuk Bapak Ibu pahami bahwa mari kita sama-sama berkolaborasi, OPD dan semua masyarakat berkolaborasi dengan inspektorat. Lebih baik melaporkan ke inspektorat sehingga kami akan menyelesaikan secara internal daripada harus keluar kepada pihak eksternal. Jadi saya kembali lagi ke sini setelah pilih laporan. Nah, pilih laporan, jenis laporan tadi itu ada itu. Jadi mana tadi jenis laporan? Ya, ada pengelolaan dana desa, otsus, layanan pengaduan, layanan pendidikan. Nah ini yang lagi ngetren sekarang ini. Ini sekarang Pak Ombudsman juga lagi pengawasan ketat. Penerimaan siswa baru. Penerimaan siswa baru ini kemarin kami sosialisasi di Orange Bali, kami sudah mendapatkan aduan bahwa ternyata ada pungutan di situ. Jadi dengan adanya layanan pengaduan tuntas ini, sabar pungli yang selama ini tidur di inspektorat otomatis akan jalan. Karena begitu kami mendapatkan informasi, kami akan sampaikan kepada tim sabar pungli untuk ditindaklanjuti. Tapi kalau misalnya bisa kami selesaikan secara internal, maka kami selesaikan secara internal. Kemudian ada layanan kesehatan, tentunya seperti yang tadi sudah saya sampaikan, dan lain-lain layanan, lain-lain pengaduan. Nah, lain-lain pengaduan ini seperti apa? Saya kasih contoh. Hati-hati untuk Bapak Ibu yang mungkin dengan pakaian dinas tidak masuk kantor, mungkin ya, di masa tidak ada. Terus ternyata ada datang ke tempat yang tidak seharusnya. Itu bisa dilaporkan oleh masyarakat karena mereka tinggal foto laporan uraiannya, kirim ke tuntas. Oh ternyata punya anak buahnya Pak Kepala Dinas Perikanan nih. Kami akan sampaikan kepada Pak Kepala Dinas Perikanan bahwa Bapak ini ada aduan terkait staf Bapak yang A begitu. Jadi akan diselesaikan secara internal seperti itu. Jadi ini harus kita maknai bersama sebagai hal atau terobosan yang sungguh sangat positif dan harus dilihat dari kacamata yang positif. Bahwa ini tidak bicara tentang lapor-melapor, tetapi bagaimana kita lebih meningkatkan pelayanan publik supaya pelayanan publik kita semakin baik. Karena pelayanan publik yang baik adalah indikator bahwa sebuah pemerintahan itu baik, berhasil atau tidak.
Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan, tinggal sedikit saja. Lanjutkan. Nah, misalnya setelah pilihannya, ini Mas Chandra contohnya melakukan otsus. Nah, naik terus, naik. Ya, penyelewengan dana otsus. Di situ akan diminta masukkan keterangan, laporan dan lampirkan foto. Jadi silakan Bapak Ibu, keterangan ini udah bebas. Kalau diminta masukkan keterangan, orang bilang curhat sudah di situ. Silakan curhat sepuas-puasnya di situ. Asal masih kuat ketik, curhat saja di situ. Kemudian ada bukti-bukti pendukung, silakan foto, upload ke sini. Nah, setelah upload, kemarin pada saat sistem ini baru dibangun, ternyata setelah masukkan keterangan, wajib memasukkan foto. Kami minta supaya kalau bisa dia tidak mandatori, jadi dia tidak wajib untuk memasukkan foto. Karena ada pengaduan yang tidak perlu foto sebenarnya. Nah, kalau dia mau mandatori foto, apa yang harus difoto kalau tidak ada difoto? Nah, seperti itu. Nah, nanti setelah foto dan keterangan semua sudah lengkap dimasukkan, maka akan muncul. Ini kan Pak Chandra yang lapor, akan muncul, hai Chandra PAD. Laporan Anda tentang otsus dengan nomor pendaftaran jadi sudah langsung terregistrasi ya Bapak Ibu. Registrasi sekian sudah kami terima, terima kasih atas laporan dan kami segera proses. 1 kali 24 jam kami akan respon. Dan paling lama 1 minggu sudah harus ada penyelesaiannya apabila kasusnya yang dengan saya. Satu hal yang mau saya garis bawahi sebelum saya akhiri bahwa yang harus diingat bahwa pengaduan yang masuk bukan berarti pasti langsung diproses dengan pemanggilan. Itu semua bergantung pada kelengkapan bukti-bukti yang disampaikan oleh para pengadu. Apabila tidak melengkapi bukti-bukti yang diminta oleh inspektorat, maka laporan dengan sangat berat hati tidak dapat kami proses. Mungkin itu saja. Nanti di hotline numbernya silakan, habis ini akan ada pemutaran video. Mungkin bisa Bapak Ibu mendapatkan barang lebih visual tentang bagaimana sih proses tuntas itu bekerja. Silakan cek videonya. Terima kasih. Izin Bapak Bupati, saya kembali. Bisa dapat semua nih. Satu, dua, tiga, lagi 1, 2, 3, oke. 1, 2, 3, oke. 1, 2, 3, 1, 2, 3, oke. 1, 2, 3, oke.